Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin rahimakumullah, kembali kita bisa meluangkan waktu dalam rangka memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita semua dengan thalabul ilmi, di mana kita berharap bahwa setiap aktivitas thalabul ilmi kita, salah satu di antara yang menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menuntun kita hingga sampai ke surganya kelak. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali tafsir surat kita. Kita akan membahas surat At-Takatsur setelah kemarin surat Al-Asr. Seperti biasa, kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita mencoba lebih jauh untuk menggali makna-maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin.
Makkiyah menurut jumhur ulama tafsir yang berjumlah 8 ayat ini mengingatkan kepada kita berhati-hati akan kemewahan, kemegah-megahan yang melalaikan kita. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Bahwa yang dimaksud dengan at-takatsur, saling bermegah-megahan, saling bermewah-mewahan, saling banyak-banyakan. Hasan al-Basri mengatakan at-takatsur fil amwali wal aulad, biasanya yang dijadikan bahan atau materi untuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berbangga-bangga, diantaranya al-amwal, harta, dan juga al-aulad, anak. Itu menjadi perhatian kita, jangan sampai harta dan juga anak melalaikan diri kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul 'abdu mali, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba dia mengatakan hartaku. Ini mobil milik siapa, Pak? Mobil punya saya, motor punya saya, rumah punya saya, baju punya saya, terus semua harta yang kita miliki itu diaku oleh diri kita masing-masing. HP milik saya. Itu kata seorang hamba, hartaku. Banyak, Pak? Hartanya banyak. Jadi jangan sampai harta itu hanya terpaku hanya uang saja. Harta itu luas. Kemudian innama lahu min mali salatun, padahal sesungguhnya tidak ada dari harta itu selain daripada 3 hal yang menjadi harta kita sebenarnya. Ada 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Harta yang pertama kita adalah apa yang telah kita makan lalu habis. Nah, itu harta kita loh. Apa yang sudah kita makan itu harta kita. Berarti yang belum kita makan bukan harta kita, belum tentu menjadi harta kita. Di rumah ada stok beras 1 karung, dimakan berapa? Ya banyak-banyak kan, sekali makan gitu. Nah, besoknya meninggal, itu milik siapa? Yang 1 karung itu. Nah, bagi orang milik orang lain gitu. Yang milik kita yang mana? Yang sudah kita makan, yang sudah kita habiskan. Makan bakso 1 mangkok, itu bakso milik siapa, Pak? Harta saya, bakso saya. Nah, kita yang bayar kan itu. Biasanya kuah dulu, mie dulu, atau bakso dulu? Yang bebisin yang mana dulu nih? Mie dulu, kuah dulu, bakso dulu? Nah, kuah dulu. Ada yang mie dulu, ada yang bakso dulu, tergantung selera masing-masing. Ada yang orang kalau makan bakso itu mie-nya dulu,
baksonya terakhir. Ada yang seperti itu Pak? Mie dulu, baksonya terakhir ada? Ada, banyak ternyata. Kenapa baksonya terakhir? Supaya husnul khotimah. Supaya husnul khotimah, baksonya terakhir. Makanya mie dulu, buah baksonya terakhir. Ternyata apa? Pas mau belah baksonya, gicel loncat baksonya, dimakan diambil oleh kucing. Pertanyaan itu bakso milik siapa? Itu milik kucing jadinya. Harta kita bukan? Bukan. Harta siapa? Harta kucing tuh. Maka harta kita yang mana? Mie dan juga kuahnya doang. Nah itu harta kita tuh. Itu bakso. Apa yang kita makan itulah yang menjadi harta kita. Yang belum kita makan belum tentu itu menjadi harta kita. Jadi makanan harus dihabisin semuanya Pak sekalian supaya menjadi harta kita. Gak gitu juga, gak muat kan gitu. Itu yang pertama, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita makan. Namun ingat, harta yang kita makan itu akan bagaimana? Akan lenyap. Nikmat makan itu sampai mana Bang? Sampai sudah lewat kerongkongan. Di mulut masih terasa asamnya, manisnya, asinnya, gurihnya. Lewat kerongkongan udah hilang kan itu. Kemarin malam makan soto, kira-kira hari ini masih terasa nggak sotonya? Udah hilang, terasa mulesnya. Itu. Apalagi sudah keluar lagi Pak, aduh itu menjijikan kan itu. Semahal-mahalnya makanan Pak, semewah-mewahnya makanan, kalau sudah keluar lagi ada yang mau nggak? Ayam. Orang ngantri yang rame sekarang nih apa tuh? Gacoan rame ngantri Pak. Coba Pak, kalau sudah keluar ada yang ngantri nggak Pak? Enggak ada. Nah itu kalau yang dimakan ingat akan lenyap. Allah bisa fa'ablah. Atau harta kita yang kedua yang sebenarnya adalah apa yang kita pakai sampai dia lapuk. Pakaian yang kita pakai, itu harta kita sampai lapuk, usang, kucel, kumel, yang pada akhirnya lapuk tidak dipakai lagi. Nah itu harta kita. Yang harga baju yang dipesan online masih di jalan, itu harta kita belum pasti kan itu. Ternyata nyasar ke rumah tetangga kan gitu. Seharusnya nomor 19, salah tulis Pak, nomor 16 gitu. Nyasar ke mana? Ke rumah tetangga, dikira tetangga ada hadiah kan gitu. Wah ini tetangga kita nih baik ngirim baju, bukan ngirim misalnya nomor kan gitu. Dipakainya oleh siapa? Oleh tetangga kan gitu dipakai. Nah kalau yang pakaian akan pudar, akan lapuk, kan itu, akan sobek, dipakai lagi? Tidak. Kecuali kalau hari ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu pakai pakaian yang sobek itu kayaknya malu ya. Celana sobek-sobek kayaknya malu ya. Tapi kalau hari ini Pak, lihat anak-anak muda Pak, sengaja disobek-sobek. Itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Ibu-ibu mau ke undangan, melihat pakaian di lemari, bagaimana? Masih bingung kan itu. Yang ini kegedean, yang ini kekecilan, yang ini sudah luntur,
yang ini takut sama dengan tetangga, yang ini takut sama dengan warna gorden, dan seterusnya Pak. Yang pada akhirnya bingung pakai baju yang mana ya. Itu seorang wanita mau kondangan milih baju saja bingung. Ini ada noda sedikit kan gitu. Oh ini agak ngantung sedikit, dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan. Pada akhirnya bagaimana? Beli baju baru lagi gitu. Demi kondangan beli baju dulu tuh. Merasa sudah jelek kan gitu. Padahal itu bajunya satu lemari. Ketika kata suaminya, udah Bu, sumbangin aja gitu. Bagaimana kata sang istri, entar dulu Pak, masih bagus semua tuh. Kalau disumbangin jadi bagus lagi gitu. Kalau dipakai sendiri kok jadi jelek kan gitu. Ya itu harta kita yang mana? Yang kita pakai. Yang belum kita pakai belum tentu itu menjadi harta kita. Au tasaddaqa faktana, dan apa yang kita sedekahkan itu harta yang akan terus berlanjut. Harta yang disedekahkan. Kalau tadi makanan, jangankan dibawa ke akhirat, Pak, sudah keluar pun gak dibawa lagi kan gitu. Pakaian ya sampai kusam, sampai lampu gak dibawa lagi. Tapi kalau harta yang disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan, itulah yang akan berlanjut, kita bawa sampai ke akhirat. Jadi harta kita untuk apa Pak? Jadi harta kita untuk sedekah semuanya Pak? Enggak juga gitu. Enggak juga. Silakan harta dipakai untuk makan, harta dipakai untuk pakaian, silakan. Bukan berarti disedekahkan semua Pak, sehingga nggak makan kan gitu. Kalau nggak makan ya mati gitu. Gak usah pakai baju, sedekahkan saja nggak bisa kan gitu ya. Di rumah aja terus aja, di kamar. Kenapa nggak punya pakaian? Kenapa hartanya semua disedekahkan? Nggak begitu gitu. Makanya bahwa yang kita makan itu harus menjadi nilai ibadah. Kan itu milih dan memilah mana yang harus dimakan, mana yang tidak dimakan. Banyak yang mana yang halal, yang haram Mbak? Makanan Mbak. Banyak yang halal daripada yang haram. Pakaian banyak yang mana Pak? Yang halal, yang haram? Yang halal kan itu lebih banyak. Nah, pakaian digunakan untuk menutup aurat. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita beli pakaian yang membuka aurat? Boleh nggak? Boleh. Nah, boleh, daleman gitu. Sesuaikan dengan fungsinya Pak. Sesuaikan dengan fungsinya. Jangan pakai kolornya di luar kan gitu. Kolor di dalam tuh. Superman nanti jadinya kan gitu. Nah, ibu-ibu boleh nggak beli baju you can see kan gitu, yang pendek, boleh. Yang seksi boleh? Boleh. Buat di kamar tuh. Jangan buat di luar. Nah kadang kan jadi tidak bisa memakai sesuai dengan fungsinya. Nah kalau baju yang terbuka auratnya dipakai di luar rumah, jadinya apa Pak? Dosa kan gitu. Dibawa keluar rumah pakai you can see gitu. Dosa jadinya. Tapi kalau dipakainya di kamar di hadapan suami, jadinya pahala. Nah gitu, pahala gitu. Nah maka konon katanya salah satu di antara ciri wanita soleha apa? Kalau keluar rumah itu ke Arab-Araban, auratnya tertutup dengan rapi, tertutup dengan rapat.
Nah, ketika berduaan dengan suami, istri soleha pakaiannya ke baratan. Betul kan? Betul. Oh, masya Allah, kenceng banget. Itu luar biasa kan? Maka berpakaian jadikan nilai ibadah gitu. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Berpakaian, maka berpakaian itu jadikan sedekah, kebaikan gitu. Maka jadi nilai pahala. Berpakaian dari jadi nilai pahala. Begitupun yang disedekahkan, infak sedekah, mau ke masjid ya, mau ke yayasan panti asuhan, mau ke Palestina untuk saudara-saudara kita, semuanya akan menjadi nilai sedekah yang terus akan dibawa sampai ke akhirat. Wa masih wadalika fadahibun wa tarikuhu linnas. Sedangkan yang selain daripada itu akan pergi dan akan ia tinggalkan untuk orang lain. Mobil yang kita punya, sampai kapan tuh? Sampai kapan kita pakai mobil? Sampai mobilnya masih ada atau kitanya sudah tidak ada. Kalau sudah meninggal Pak, mobilnya ikut dikubur? Enggak. Rumah yang kita bangun ya, kalau sudah meninggal dibawa? Tidak, ditinggalin. Dan maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa harta kita yang sebenarnya adalah harta kita yang disedekahkan. Kemudian selain daripada itu akan meninggalkan kita semua. Begitupun dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Yattabi'ul mayyita thalathatun." Ada 3 hal yang akan mengikuti sang mayit. Maka salah satu di antara kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain diantaranya wa idza mata fa'bahu. Kalau orang itu meninggal maka antarkanlah ke kuburan. Ya, sekali lagi, kalau ada yang meninggal maka salah satu kewajiban kita yang hidup mengantarnya ke kuburan. Jangan biarkan dia ke kuburan sendiri. Jangan biarkan mayit itu ke kuburan sendiri, harus anterin. Ada 3 hal yang mengantarkan sang mayit. Yang pertama, fayat isnan wayat koma wahid. 2 akan kembali, yang 1 akan tetap menemani. Apa saja? Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 hal yang akan mengikuti mayit. 1, ahluhu, keluarganya, anak, istri, sanak saudara, keluarga, bahkan tetangga, teman, kerabat akan mengikuti sang mayit sampai ke kuburan. Wa maluhu, dan juga hartanya, pakai mobil, pakai motor. Kemudian wa amaluhu, amalnya ngikut ke kuburan. Bagaimana? Fayadyu ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya akan kembali. Sang istri saking sayangnya kepada suami bahwa kita akan sehidup semati. Sehidup semati. Ketika suaminya meninggal, istrinya nangis sejadi-jadinya. Bapak, ayah, mau ikut, jangan tinggalin. Sampai ke kuburan pun itu diikutin tuh. Saking sayangnya, saking cintanya, dikuburin kan itu oleh orang-orang. Bapak mau ikut, kesel juga kan itu yang kuburin. Udah masuk sana, gak mau gitu. Ketika disuruh masuk ke kuburan mau dikuburin, gak mau, lari.
Jadi ada apa sehidup semati itu? Sehidup semati. Jangan sehidup semati, Bang. Sehidup surga. Jangan sehidup semati. Cinta itu jangan sehidup semati, sehidup sesurga. Balik lagi tuh, ya. Istrinya balik lagi, anak-anaknya balik lagi, sanak saudara yang lain balik lagi, ya. Tidak ikut sampai ke kuburan. Bahkan kalau sang istri ketinggalan suami, ditinggalkan oleh suami, ada masa idahnya. Setelah masa idahnya selesai, bagaimana? Bisa menikah lagi itu dengan suami yang baru. Kalau sudah menikah dengan suami yang baru, ya bisa jadi suami yang lama lupa gitu. Nah tuh hati-hati tuh, ya. Tuh kalau istri ada masa indahnya. Kalau suami ditinggalin istri, Pak, ada masa indahnya? Nggak ada. Hari ini istri menikah, besok menikah pun nggak jadi masalah tuh. Itu seorang suami itu. Nah, kan balik lagi gitu, ya. Itu hartanya atau apa? Keluarganya. Berapa lama diingat tuh, ya. Paling nangis sehari 2 hari, setelah itu nangis terus kan? Enggak. Paling kapan nangis? Kayak kalau ingat kan gitu. Kalau ingat baru nangis, ya. Kalau nggak ingat, ya nggak nangis sudah gitu. Balik lagi, ya, keluarganya. Kemudian hartanya pun balik lagi. Mobil yang nganterin kuburan udah sampai kuburan, balik lagi ke rumah. Dipakai oleh siapa? Dipakai oleh ahli warisnya tuh, ya. Yang menetap di kuburan apa? Amal perbuatannya ikut terus dengan sang mayit, ya. Maka seharusnya yang harus kita perbanyak apa? Keluarga, harta atau amal? Seharusnya yang kita perbanyak itu adalah harta, amal perbuatan kita. Kenapa? Karena amal perbuatan kita lah yang akan senantiasa mengikuti diri kita, ya. Itu hadisnya riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahram benu Adam wa yabqa min husnatan." Ibnu Adam akan menua. Ibnu Adam akan menua. Itu sunatullah, ya. Menjadi tua itu sunatullah. Yang dulu, ya, rambutnya hitam, ya, sekarang sudah tua memutih. Menunjukkan apa? Semakin tua itu harus semakin meninggalkan dunia gelapnya. Tuh, diingatkan tuh, rambut kita memutih. Wajar manusiawi akan menjadi tua. Bahkan bukan hanya memutih, satu persatu habis tuh rambutnya rontok kan itu. Namanya manusia anak Adam akan semakin tua, semakin kesini semakin tua, gitu. Kemudian ada hal yang menarik, walaupun semakin kesini semakin hari semakin tua, tetapi kata Nabi ada perkara yang akan tetap tidak berubah menjadi tua. Apa? Al-hirsu wal amalu, keinginan dan juga angan-angan. Nah, itu tidak tahu, tidak mengenal rumus tua dan juga muda. Keinginan. Yang punya keinginan itu orang muda, orang tua. Tua-tuanya. Yang muda punya keinginan, yang tua pun punya keinginan.
Kalau dulu ketika masih kecil kan itu masih bocah-bocah melihat yang sudah dewasa bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi, mengunjungi, menjenguk salah seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini sudah tua, sakit. Kemudian Rasul mendoakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini salah satu doa kalau ada orang yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Gak mengapa. Ya jadi apa sakit itu? Ya. Sakit itu bagian dari takdir Allah, ketentuan dari Allah. Tidak mengapa, tidak apa-apa. Tinggal terima saja, sabar. Gitu. Kalau kita mampu sabar ketika Allah uji kita dengan sakit, mudah-mudahan sakit itu menjadi tohur sebagai pensuci diri kita dari kesalahan dan juga dosa. Ternyata orang Arab Badui tersebut mengatakan, bal hiya ruman tafuru ala syaikhin kabirin. Kata orang Arab Badui tersebut, engkau katakan suci, ini demam yang tinggi. Suci dari mana? Kan itu demamnya tinggi kan itu kepada orang yang sudah tua kan itu. Bayangkan demamnya tinggi sudah kepada orang yang sudah lanjut usia, sudah tua. Bahkan disebutkan lagi tuziruhul kubur. Dengan sakit seperti ini nih, sebentar lagi akan mengantarnya ke kuburan. Kalau sakit ini mengantar juga mati, bukan tohur gitu, mati yang ada nih. Maka kata Rasul apa? Na'am tidak. Kalau begitu ya deh gitu. Itu yang terbaik. Lebih baik mati sekalian gitu. Lebih baik mati sekalian daripada tidak menerima takdir kan gitu. Ya. Daripada nambah dosa, mending mati sekarang kan gitu. Ya. Maka kata Nabi, na'am idan, kalau begitu itu yang terbaik. Kalau kamu mau mati ya udah mati saja kan itu. Dan ternyata betul setelah itu tidak lama dari itu orang tersebut mati. Ya. Nah itu terkait dengan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka jangan sampai kita berputus asa ketika sakit, ini mau udah masuk ke kuburan nih, mati nih. Jangan putus asa, tetapi tetap terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu diantaranya, mudah-mudahan dengan sakit yang Allah berikan ini sebagai kifarat dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang telah kita laksanakan, baik yang kita sadari ataupun tidak. Nah, tadi kita menyinggung bahwa harta yang banyak bisa melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah. Karena harta, orang tidak memandang lagi bagaimana cara mendapatkan harta. Yang penting dapat duit. Ujung-ujungnya duit. Ini yang halal yang haram dia ambil semua, gak peduli, yang penting dapat uang. Nah hati-hati gitu. Bolehkah kita menjadi orang yang kaya? Boleh kan? Boleh, silahkan. Dari sahabat Yasar bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak mengapa, tidak dosa, silahkan kekayaan itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita lihat, semakin kaya semakin tenang atau semakin susah hidupnya? Semakin kaya semakin tenang atau semakin gelisah? Ya. Tergantung betul tuh ya. Kadang orang semakin kaya bukan semakin tenang, malah semakin gelisah. Bukti
Buktinya orang yang takut kehilangan mobil siapa? Yang punya mobil. Yang nggak punya mobil takut nggak kehilangan mobil? Nggak takut. Jadi mending mana? Punya mobil atau nggak punya mobil? Mending punya mobil. Yang takut kehilangan uang 1 miliar di bank. Sekarang banyak penipuan kan tuh. Ujung-ujung setelah tuh saldonya, rekeningnya. Kira-kira yang takut kehilangan uang 1 miliar siapa? Yang punya uang 1 miliar. Takut tuh, gelisah hidupnya. Yang nggak punya uang 1 miliar, gelisah nggak? Bisa nggak punya duit. Nah, bedanya gelisah yang punya duitnya gitu. Nggak gelisah tuh, nggak takut kehilangan uang 1 miliar. Kenapa? Lah uangnya juga nggak punya. Tuh, mending mana Pak? Mending punya uang 1 miliar atau 1 miliar? 1 miliar. Tuh, bagi orang yang bertakwa Pak, harta tidak jadi masalah. Ya. Dia punya mobil tidak akan menjadikan dirinya tegang kan gitu, stres punya mobil. Kenapa? Takut mobilnya hilang gitu. Ya udah punya mobil masukin garasi, kunci, beres, tidur tuh. Nyenyak tetap kan gitu. Nah, itu bagi orang yang bertakwa, maka harta itu tetap akan menjadi dia tenang kan gitu. Ya, dengan banyak harta bisa infak, sodako kan gitu, wakaf tuh dengan harta. Ya. Wasihatu liman ittaqallah, ya. Dan kesehatan silahkan. Ya. Sehat itu baik bagi orang yang bertakwa. Sehat baik bagi orang yang bertakwa. Orang pingin sakit, pingin sehat. Pingin sehat. Dikasih sakit bagaimana? Itu bagian dari takdir kan gitu. Pinginnya sehat, Ustaz, betul pinginnya sehat. Karena takdir bagaimana? Sakitnya sakit. Ketika Allah takdirkan sakit, nggak bisa kita menolak itu. Ya Allah pinginnya sehat, kok jadi sakit? Nggak bisa. Ya. Tetap ya, bersabar gitu. Nah, tapi sehat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Sehat bisa maksimal ibadah kan gitu. Sakit pun sabar gitu. Sama-sama dapat pahala. Sehat dapat pahala, sakit dapat pahala. Kira-kira tadi harta, sekarang sehat. Penting mana harta dan sehat? Penting mana harta atau sehat? Nah, kata Nabi, wasihatu liman ittaqallaha khairun minal ghina. Bahwa kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Cuma terkadang bagi sebagian manusia harta lebih baik daripada kesehatan. Buktinya ada yang jual ginjal. Dia kerja sampai lupa makan, lupa minum, lupa istirahat, lupa tidur. Demi apa? Kerja. Kerja demi apa? Demi uang, demi harta. Sudah hartanya didapat, bagaimana? Kesehatannya terganggu, sakit, kemudian bagaimana? Hartanya dikeluarin lagi buat kesehatannya tuh. Padahal tadi dia kerja untuk apa? Harta. Ketika kesehatannya terganggu, hartanya dikeluarkan untuk kesehatan. Ya, maka kesehatan lebih baik daripada kekayaan. Ya. Buktinya, walaupun sudah banyak hartanya, kesehatannya terganggu, hartanya dikeluarin lagi, bisa sampai habis kan gitu. Ya. Demi kesehatan. Ya. Bahkan ada orang yang sampai berobatnya ke mana? Keluar negeri. Ya. Tuh kalau orang kaya berobatnya keluar negeri. Kalau orang biasa-biasa berobatnya sampai keluar negeri, beda dikit.
Orang kaya berobatnya ke luar negeri, orang biasa-biasa keluar nagrek. Tahu nagrek Pak? Sebelum Garut itu nagrek. Nah, dengan hartanya dia mampu membeli obat yang mahal, dan obat mahal sampai jutaan rupiah dia beli. Orang biasa-biasa cukup dengan obat warung gitu. Tapi ingat Pak, harta itu bisa membeli obat, tetapi harta tidak bisa membeli kesembuhan. Ya. Harta hanya bisa sebatas membeli obat yang mahal bisa, tetapi harta tidak bisa membeli kesembuhan. Ya. Kenapa? Karena kesembuhan itu dari Allah. Maka tugas dokter itu apa? Tugas dokter apa? Mengobati, bukan menyembuhkan. Sekali lagi, tugas dokter itu mengobati, bukan menyembuhkan. Memberikan obat, ngeresepin obat, nah itu tugas dokter. Sakit apa? Oh panas nih obatnya. Sakit apa? Sakit perut nih obatnya. Nah itu dokter tuh memberikan obat, mengobati, bukan menyembuhkan. Kenapa? Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Ketika Allah menurunkan syifa, menurunkan penyembuh dalam obat yang kita minum, insya Allah sembuh tuh, berapapun harganya. Bahkan dengan obat yang gratis pun, ketika Allah menurunkan syifa, penyembuh, sembuh tuh, walaupun obatnya gratis. Tetapi ketika Allah tidak menurunkan syifa, belum menurunkan syifa penyembuh, walaupun obatnya mahal berjuta-juta, diminum berapa kali pun gak akan sembuh. Ya, maka kesehatan lebih baik daripada kekayaan. Waqibun nafsi minan na'im, dan kemudian kesenangan hati lebih baik daripada kesenangan hati lebih baik daripada kesenangan. Maka hati dia menjadi lebih berharga. Banyak mobil senang gak Pak? Senang. Bisa mobilnya kepake sekaligus Pak? Gak bisa juga kan gitu ya. Orang punya rumah di villa puncak tuh Bogor. Kira-kira yang sering nempatin Pak siapa? Yang punya villanya atau tukang kebunnya? Tukang kebunnya tuh yang punya villanya. Berapa kali tidur di villanya? Kadang sebulan sekali itu. Tapi tukang kebunnya tiap hari bisa nginep itu di villa. Jadi bagaimana? Yang punya villa atau tukang kebunnya? Tuh kan manusia seperti itu tuh ya. Yang penting hati yang senang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalla saufa ta'lamun. Kalla, jangan begitu. Artinya jangan sampai bermegah-megahan, bermewah-mewahan, melalaikan diri kalian dari ketaatan kepada Allah. Jangan sampai demi mencari harta lupa sholat kan itu. Demi mencari harta tidak memilih dan juga memilah halal dan juga haramnya. Karena supaya kenyang tidak memilih makanan yang halal dan makanan yang haram kan itu. Hati-hati, kemegahan, kemewahan jangan sampai melalaikan diri kita dari ketaatan kepada Allah. Jangan begitu ya. Jangan sampai sekali lagi kemegahan dan kemewahan melalaikan diri kita dari ketaatan kepada Allah. Maka jika kemegahan dan kemewahan melalaikan diri kita dari ketaatan kepada Allah, saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu.
Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu. Ini sebagai penegasan Allah ulang, ya. Warning, jangan sampai kemegahan kemewahan melalaikan kamu. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu nanti akibatnya seperti apa. Kalla, sampai 3 kali kalanya. Jangan begitu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, jika kalian ketahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim, sungguh pasti benar-benar kalian akan melihat neraka jahim sebagai balasan bagi orang-orang yang terlalaikan oleh kemegahan dan kemewahan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kalian benar-benar akan melihat neraka jahim itu dengan 'ainal yaqin, penglihatan yang yakin. Ada ilmul yaqin, ada ilmal yaqin, ada haqqul yaqin. Apa bedanya? Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Bedanya apa? Contoh, Bapak tahu ada Ka'bah? Tahu? Ada Ka'bah di mana? Mekah. Di Mekah atau di Jogja? Di Mekah tuh. Pondok Gede. Pondok Gede. Ka'bah di mana? Di Mekah. Kita baru sebatas tahu. Kenapa? Karena belum melihat langsung. Ketika umroh, haji ke Mekah, melihat Ka'bah, nah itu masuknya ainul yaqin. Kita melihat langsung, oh ini Ka'bah. Selama ini baru lihat di YouTube, selama ini baru hanya lihat di Google. Nah, ketika ke Masjidil Haram langsung melihat Ka'bah, oh ini Ka'bah. Kemudian Bapak menyentuh Ka'bah, nah itu haqqul yakin. Oh benar ini Ka'bah, gak ngimpi gitu. Enggak ngimpi. Kenapa? Karena ada orang yang ngimpi umroh, ngimpi haji gitu. Pulang-pulang senyum gitu. Nah itu ngimpi tuh. Tapi kalau sudah nyentuh, oh ini haqqul yakin. Nah orang yang seperti itu ada ilmu yakin, ningkat ainul yakin, haqqul yakin. Orang yang dilalaikan oleh kemegahan dan kemewahan diberikan informasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan. Nah, ini sebatas ilmu yakin. Ketika di alam dunia ada neraka jahim, baru sebatas ilmu yakin, tahu. Walaupun yakin atau tidak apa kan urusan belakangan orang kafir itu kan itu. Tapi mereka tahu informasi tersebut dari Al-Quran maupun dari Nabi. Dan nanti di akhirat ngelihat itu neraka jahim, barulah ainul yakin. Dan dimasukin baru haqqul yakin. Nah cuma gak bisa balik lagi tuh. Kalau sudah di akhirat kan itu balik lagi ke alam dunia gak bisa. Maka ini merupakan salah satu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah memberitahukan kepada kita jangan sampai kemegahan dan kemewahan melalaikan diri kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya, diminta pertanggungjawaban pada hari itu, pada hari kiamat, tentang kenikmatan yang Allah berikan di alam dunia. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Abbas,
Riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Maghbunun fihima kathirun minan nas." Ada dua macam nikmat yang banyak memperdaya kebanyakan manusia. Manusia banyak lalai terhadap dua nikmat ini. Apa? As-sihah wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nah, itu pun bagian dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Selama sehat, kesehatan itu digunakan untuk apa? Jatah waktu luang digunakan untuk apa? Kadang kita mah merasa sibuk terus kan gitu kan? Merasa sibuk terus, mau baca Quran lagi sibuknya, mau ngaji lagi sibuk, mau sholat sibuk kan gitu, banyak sibuknya ya. Makanya untuk ngaji, untuk ibadah itu harus meluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Sekali lagi, untuk ibadah itu harus meluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Kenapa? Karena kalau nunggu waktu luang seolah-olah tidak ada waktu luang, sibuk terus ya. Kemudian satu lagi saja, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala, sampai dia ditanya, an umrihi fima afna, tentang umurnya, kemana dia habiskan, untuk apa dia habiskan umurnya. 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, bermacam-macam umur digunakan untuk apa? Kira-kira umur kita banyak taatnya atau banyak maksiatnya ya. Wa an ilmihi fima fa'ala, ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Maka ilmu itu bukan hanya untuk dihafal, ilmu itu untuk diamalkan. Wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ditanya terkait dengan harta, dari mana harta ini kamu dapatkan dan kemana harta itu diinfakkan. Harta, dua pertanyaannya, dari mana dan kemana. Maka betul-betul harta kita dicari dengan cara yang halal, kemudian disalurkannya pun dengan yang halal. Wa an jismihi fima abla, serta tubuhnya digunakan untuk apa sampai tubuh ini menjadi rusak. Mata yang jelas jadi redup kan gitu, gigi yang sempurna satu-satu tanggal kan gitu, yang dulunya tegak lurus kan tegak badannya, tua bagaimana jadi bongkok kan itu ditanya Pak. Pertanyaannya, orang yang bongkok tidurnya bagaimana? Nah betul, orang yang bongkok tidurnya merem. Orang bongkok tidurnya merem. Nah itu akan ditanya, kenapa tubuh kita rusak digunakan untuk apa? Karena tubuh rusak itu sunatullah, tetapi digunakannya untuk apa? Mudah-mudahan semua fasilitas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalaikan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.